Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 7 ingin menjelaskan tentang bagaimana merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. Berikut pengertiannya, ada 2, yaitu yang pertama, keterampilan sosial, maksudnya adalah pelatihan yang bertujuan untuk mengajarkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain kepada individu-individu yang tidak terampil menjadi terampil dengan berinteraksi dengan orang sekitarnya. Yang kedua, keterampilan sosial atau social skills adalah bagian penting dari kemampuan setiap manusia dalam hidup untuk berinteraksi dengan orang lain. Tanpa memiliki keterampilan ini, manusia tidak akan mampu berinteraksi baik dengan orang lain, sehingga dalam hidupnya akan terasa kurang harmonis. Kemudian di sini ada peranan penting dalam keterampilan sosial, yaitu terdapat permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, seperti sikap individualistis, egoistis, kurangnya pendapat berkomunikasi secara efektif, begitu pula rendahnya rasa empati, serta kurangnya rasa tanggung jawab dalam tingkat disiplin maupun rendah dan kurang berinteraksi pada kehidupan masyarakat, atau social autisme dan social insulation. Dengan demikian, pendidikan IPS perlu penguatan dalam meningkatkan keterampilan sosial peserta didik sehingga dapat mempersiapkan untuk hidup secara lebih fungsional dan di era globalisasi. Dalam rangka mencapai tujuan, peserta didik perlu menguasai kemampuan melalui mata pelajaran IPS, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, dan praktik warga negara, serta peserta didik perlu menguasai keterampilan akademik dan keterampilan sosial, sehingga peserta didik selain cerdas dalam hal kognitif, tetapi juga cerdas secara efektif. Maka dari itu, IPS memegang peranan penting dalam meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. IPS dalam dimensi pembelajaran IPS diajarkan secara terpadu dari 4 kajian, yaitu ada geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi melalui pendekatan tema. Caldarella dan Merrill tahun 1997 mengemukakan dimensi yang paling umum dalam keterampilan sosial, yaitu 1. Ada hubungan dengan teman sebaya, 2. Ada manajemen diri, 3. Kemampuan akademis, 4. Kepatuhan, dan yang terakhir ada perilaku asertif. Ini ada menurut Sapria. Menurut Sapria ada 4 dimensi yang mencakup dalam program pendidikan IPS yang komprehensif. Keempat dimensi itu yakni ada dimensi pengetahuan atau knowledge, yang kedua ada dimensi keterampilan atau skill, yang ketiga ada dimensi nilai dan sikap atau values and attitudes, yang keempat ada dimensi tindakan atau action. Keempat dimensi ini sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun dalam setiap prosesnya keempat dimensi ini saling bekerja sama. Ada keterampilan yang harus dikembangkan dalam IPS. Yang pertama, ada keterampilan bertanya. Sebagai seorang guru, kita harus menerapkan keterampilan bertanya kepada muridnya. Jadi, kita sebagai guru ini, terutama guru IPS, kita harus menyiapkan berbagai materi-materi yang membuat siswa semakin banyak bertanya kepada kita. Itu membuat keterampilan bertanya murid-murid menjadi lebih aktif lagi untuk bisa bertanya. Ada memberikan waktu berpikir. Maksudnya memberikan waktu berpikir di sini ialah sebagai seorang guru, khususnya guru IPS, kita harus memberikan waktu berpikir kepada siswanya. Maksudnya adalah ketika kita sedang mengajar pembelajaran IPS, kita memberikan materi-materi atau pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya yang dimana siswa harus bisa berpikir. Jadi kita memberikan waktu mereka untuk lebih banyak lagi berpikir.
Selanjutnya yang ketiga ada keterampilan memperoleh informasi. Keterampilan memperoleh informasi ini kita sebagai guru memberikan tugas kepada siswa-siswinya untuk mencari informasi entah itu dari media sosial, internet, atau dari buku bacaan yang telah kita berikan kepada murid-murid kita. Selanjutnya, setelah menganalisis informasi, siswa-siswi akan menyajikan informasi. Maksudnya ialah ia akan memberikan informasi yang telah mereka analisis itu, mereka akan memberikannya kepada gurunya. Setelah mereka memberikan kepada gurunya, selanjutnya mereka akan diberikan penjelasan-penjelasan mengenai informasi yang telah mereka dapatkan itu dari gurunya. Terakhir ada keterampilan menyajikan informasi. Maksudnya di sini ialah ketika mereka telah menganalisis informasi layak atau tidaknya, mereka akan mempresentasikan kepada teman-temannya atau bahkan mereka bisa memberikannya kepada gurunya agar gurunya dapat menjelaskan secara rinci, secara detail kepada teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya dapat mengetahui informasi apa yang telah diperoleh dari siswa-siswi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bagus Setiawan. Ya, selanjutnya ada strategi dalam pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran IPS tentu saja ada strategi-strateginya. Apa saja strateginya? Yang pertama yaitu pembelajaran kemampuan berpikir, yaitu suatu kajian terhadap peristiwa-peristiwa atau fenomena tertentu atau situasi studi kasus tertentu yang terjadi di tempat tertentu dan berhubungan dengan aspek kehidupan manusia, baik itu masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu strat pembelajaran kemampuan proses. Strat pembelajaran kemampuan proses ada 3, yaitu pemecahan masalah atau problem solving. Dalam strategi pembelajaran IPS, tentu saja ada yang dinamakan dengan problem solving, yaitu menemukan pemecahan masalah yang terjadi dalam pembelajaran IPS. Yang selanjutnya yaitu inquiry. Inquiry yaitu berupa pembelajaran yang diisi dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan portofolio yang disebut dengan laporan-laporan. Setelah pembelajaran kemampuan proses dan strat pembelajaran kemampuan, di sini ada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif yaitu suatu pembelajaran yang dimana peserta didik melakukan kerjasama dengan anggota kelompoknya. Ya, yang kedua adalah pembelajaran nilai. Pembelajaran nilai ada 2 macam, yaitu bermain peran dan sosiodrama. Yang dimana bermain peran yaitu peserta didik diajak untuk berpikir atau bertukar peran. Dan sosiodrama yang berarti bermain peran yang menyangkut dengan sosial masyarakat. Selanjutnya yaitu peta dan globe. Dan terakhir yaitu pembelajaran aksi sosial, yang dimana pembelajaran untuk memecahkan masalah serta mengoreksi ketidakadilan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.